Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pengampu Ibu Fitri Wahyuningsi MPD serta teman-teman sekalian yang saya cintai dan saya hormati. Saya di sini akan membacakan atau mempresentasikan laporan akhir dasar tenaga listrik, analisis rugi-rugi daya dan jatuh tegangan pada sistem distribusi PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 10 Tarakan Fel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Robi Al-Hasbi. Saya dari kelas 2 Teknik Elektro, Fakultas Sains dan Teknologi. Latar belakang, listrik merupakan kebutuhan dasar yang esensial bagi kehidupan manusia, mulai dari sektor rumah tangga, sosial, industri, hingga pemerintahan. Salah satu indikator kualitas pelayanan energi listrik adalah nilai rugi-rugi daya dan jatuh tegangan. Semakin kecil nilai kedua parameter tersebut, semakin baik kualitas sistem tenaga listrik. Keduanya dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti jenis dan panjang penghantar, tipe jaringan distribusi, kapasitas transformator, faktor daya dan besaran daya terpasang, dan intensitas penggunaan listrik. PT Pertamina Hulu Indonesia Regional 3 Zona 10 Tarakan Fel memiliki sejumlah peralatan listrik untuk mendukung proses produksi dengan daya yang cukup besar. Mengingat rugi-rugi daya dan jatuh tegangan adalah fenomena yang tidak dapat dihindari sepenuhnya. Penting untuk mengevaluasi apakah nilai-nilai tersebut masih berada dalam batas yang diizinkan oleh standar yang berlaku. Tujuan penelitian ini adalah bertujuan untuk menganalisis rugi-rugi daya aktif dan reaktif pada sistem distribusi PT PHI Tarakan Fel, menganalisis jatuh tegangan pada setiap titik atau bus dalam sistem distribusi, membandingkan hasil etap dengan perhitungan manual untuk memvalidasi model, mengevaluasi apakah nilai rugi-rugi daya dan jatuh tegangan masih dalam batas toleransi standar yang berlaku SPLN dan IEE standar 141/1993. Dan memberikan gambaran komprehensif mengenai performa sistem distribusi saat ini sebagai dasar rekomendasi perbaikan. Landasan teori, sistem distribusi tenaga listrik merupakan bagian integral dari sistem tenaga listrik yang bertugas menyalurkan energi dari pembangkit hingga ke konsumen akhir. Jaringan distribusi dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama, jaringan primer, JTM atau jaringan tegangan menengah, menyalurkan listrik dengan tegangan 6 kV, 12 kV hingga 20 kV hingga mengoptimalkan transfer daya jarak jauh dan meminimalkan rugi-rugi. Yang kedua, jaringan sekunder JTR atau jaringan tegangan rendah, mendistribusikan listrik dengan tegangan 220 volt hingga 380 volt untuk keperluan rumah tangga dan industri kecil. Rugi-rugi daya adalah perbedaan antara daya yang dikirim dari sumber dengan daya yang diterima oleh beban. Rugi-rugi daya terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, rugi-rugi teknis, berakibatkan karakteristik fisik, material, dan peralatan jaringan, presentasi, induktansi, rekstansi penghantar. Yang kedua, rugi-rugi non teknis akibat faktor operasional dan administratif seperti kesalahan pemasangan, perawatan tidak memadai, atau pencurian energi. Studi aliran daya load flow analysis. Studi aliran daya merupakan analisis operasional penting untuk mengetahui distribusi dan pergerakan daya dalam sistem tenaga listrik. Metode numerik yang umum digunakan adalah metode Newton-Raphson dan Gauss-Seidel.
Bus dalam umum digunakan dalam metode Newton-Raphson dan Gauss-Seidel. Bus dalam studi aliran daya disklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama load bus ataupun bus beban, diketahui P dan Q dicari volt dan sudut fasa. Yang kedua voltage controlled bus ataupun bus generator, diketahui P dan volt dicari Q dan fasa. Yang ketiga sub bus atau referensi bus, diketahui V dan fasa sebagai acuan untuk menyeimbangkan kekurangan daya dalam jaringan. Yang terakhir, poin penting dan temuan kritis. Poin penting 1, etap 1901 terbukti efektif untuk simulasi sistem distribusi industri skala menengah. Implikasi dapat dijadikan alat standar evaluasi berkala sistem kelistrikan PHI. Poin penting, rugi daya reaktif lebih tinggi pada malam hari 54 kV dibanding siang 50 kV. Mengidentifikasikan dominasi beban induktif di malam hari perlu kajian kompensasi daya reaktif. Ketiga, kabel standar 5 dan STN1 adalah titik rugi daya tertinggi di kedua skenario. Prioritas dalam program pemeliharaan dan inspeksi rutin konduktor. Dan yang terakhir, hasil ini dapat menjadi baseline untuk optimasi lanjutan. Implikasinya dapat dikembangkan dengan rekonfigurasi jaringan atau injeksi kapasitor untuk mereduksi loss lebih jauh. Kesimpulan, pemodelan sistem etap PT PHI Tarakan Vent berhasil dilakukan menggunakan etap dengan tipe 19.0,1 sesuai dengan kondisi aktual di lapangan. Rugi daya aktif dan reaktif pada beban siang sekitar 49 kW dan 50 kV, sedangkan pada beban malam sebesar 47 kW dan 54 kV. Keduanya masih dalam batas toleransi. Dan yang terakhir, seluruh parameter rugi daya dan jatuh tegangan berada dalam batas toleransi yang diizinkan. Sistem distribusi PT PHI Tarakan Vent dinyatakan dalam kondisi baik. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.